Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Pedukuhan Woro Wetan malam itu nampak ramai di rumah Ki Danu kepala pedukuhan. Para prajurit Majapahit dari Batara Bayu yang dipimpin Senopati Randu Ijo sedang melakukan pembersihan sisa-sisa prajurit pemberontak Sadeng dan Keta yang melarikan diri dari hutan alas larang setelah dikalahkan. Tak dikira, pembersihan itu menyasar ke pedukuhan Woro Wetan dan berhasil menjebak pemimpin-pemimpin pemberontak. Arya Dwi Pangga melompat ke samping setelah Sekar Kirana dibarengkan ke dipan bale-bale depan rumah Ki Danu. Serangan pertama Senopati Randu Ijo yang dilancarkan dari jauh hanya menerpa angin. Hahaha, lompatanmu tak sampai, tua bangka, teriak Arya Dwi Pangga melompat ke depan Senopati Randu Ijo. Jarak mereka sekarang hanya berjarak 2 tombak. Keparat kau Dwi Pangga. Ucapan ini ditutup dengan gerakan tangan kiri Senopati Randu Ijo, menyambar angin panas yang luar biasa kuatnya, mendorong ke arah dada Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai, cepat tubuhnya mencelat dan pukulan itu lewat di bawah kakinya. Melihat itu, tangan kiri Senopati Randu Ijo kembali menamparkan dan angin pukulan yang lebih kuat lagi menyambar ke arah tubuh Arya Dwi Pangga yang masih di udara. Akan tetapi, Senopati Randu Ijo membelalakan matanya lebar-lebar ketika melihat betapa tubuh Arya Dwi Pangga kembali mencelat ke samping, padahal kakinya sendiri belum menginjak tanah. Bagaimana mungkin dapat bergerak seperti itu? Sehingga kembali tamparannya luput. Senopati Randu Ijo mulai penasaran dan beberapa kali tangan kirinya menamparkan nampar dan angin berbunyi bercuitan ketika tamparan itu menyambar dari kanan kiri dan mengejar bayangan Arya Dwi Pangga yang terus berpindah-pindah secara aneh. Semua orang yang berada di situ menjadi silau matanya. Mereka hanya melihat Senopati Randu Ijo itu menggerak-gerakkan tangan kirinya seperti orang mengebut-ngebutkan kipas dan mereka tidak dapat melihat lagi tubuh Arya Dwi Pangga, atau melihat tubuh Arya Dwi Pangga itu berubah menjadi banyak karena mencelat ke sana kemari dengan amat cepatnya. Arya Dwi Pangga sambil meloncat ke sana sini, memperhatikan Senopati Randu Ijo itu, dan melihat bahwa sejak tadi, Senopati Randu Ijo hanya menggunakan tangan kirinya untuk mengirim angin pukulan, sedangkan tangan kanannya diam. Tangan kanan itu terbalut kain berwarna hitam, bukan main Senopati Majapahit ini, pikir Arya Dwi Pangga, baru maju tangan kirinya saja sudah begini hebat, apalagi kalau tangan kanan Senopati Randu Ijo yang bergerak. Arya Dwi Pangga menaksir bahwa tangan kanan itu tentulah hebat sekali. Dan agaknya kini masih belum dipergunakan Senopati Randu Ijo sebagai ilmu simpanan atau cadangan yang hanya akan dipergunakan kalau perlu saja. Maka diam-diam Arya Dwi Pangga menjadi gembira, dan ingin menguji kemampuannya sendiri yang menciptakan ilmu kanuragan gabungan dari inti sari ilmu pedang kembar bertenaga dalam dingin, ilmu Komala Agni yang bertenaga dalam panas dan ilmu Batara Durja bertenaga dalam inti bumi. Layang Samba pernah mencoba ilmu barunya, namun Layang Samba tak mampu menahan gempuran tahap pertama dari ilmu barunya padahal Layang Samba sudah mengeluarkan Komala Agni tahap akhir yang diisi dengan tenaga dari Sang Amurka Durjana. Sekarang Arya Dwi Pangga ingin pula melihat bagaimana hebatnya tangan kanan Senopati Randu Ijo itu. Setelah timbul keinginan ini, ketika kakinya turun menotol tanah, Arya Dwi Pangga membuat gerakan untuk mengurangi tenaga pantulan kakinya dengan berjungkir balik, sehingga tubuhnya berjungkir balik berputaran sampai belasan kali seperti kitiran. Barulah kakinya turun ke tanah dan ketika pada saat itu, Senopati Randu Ijo kembali memukul ke arahnya dengan tangan kiri. Kini pukulan jarak dekat karena memang Arya Dwi Pangga turun di depan Senopati Randu Ijo yang agaknya sudah tidak sabaran.
Arya Dwi Pangga menerima pukulan yang merupakan tamparan dengan telapak tangan terbuka itu dengan dorongan telapak tangan kanannya yang sudah ia isi dengan Komala Agni. Duar tubuh Senopati Randu Ijo bergoyang-goyang, mukanya menjadi merah seperti udang rebus dan ia merasa betapa seluruh tubuhnya panas sekali karena ketika menyambut pukulan tadi, Arya Dwi Pangga sengaja mengerahkan tenaga inti Komala Agni yang panas. Arya Dwi Pangga kagum karena Senopati Randu Ijo dapat menerima tenaga saktinya dengan hanya tergoyang tubuhnya dan merah mukanya. Keparat Arya Dwi Pangga, coba terima ini. Teriak Senopati Randu Ijo yang sekarang benar-benar terbakar amarah. Apalagi di situ, semua prajuritnya melihat dirinya, dia menutup rasa malunya dengan akan menyerang kembali Arya Dwi Pangga. Dia berharap dengan serangannya ini, Arya Dwi Pangga langsung tewas. Senopati Randu Ijo melepaskan kain hitam yang selama ini menutup tangan kanannya. Alangkah kagetnya Arya Dwi Pangga melihat tangan itu berwarna merah sekali, merah kehitaman, akan tetapi seperti bercahaya. Dan dengan tangan kanan itu, kini Senopati Randu Ijo menyerangnya. Serangkum tenaga dahsyat memecah hawa udara, menyambar ke arah Arya Dwi Pangga, dengan menimbulkan uap hitam yang panas sekali. Arya Dwi Pangga cepat menggerakkan kakinya, menotol tanah dan tubuhnya mencelat dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga uap hitam itu lewat di bawah kakinya. Kini Arya Dwi Pangga sudah mengenal pukulan tapak itu, yang ia dapat menduga tentulah tapak itu berdasarkan tenaga dalam panas yang berbahaya karena uap hitam itu tentu mengandung racun yang luar biasa. Senopati Randu Ijo menjadi kesal sekali. Jarang ia mengeluarkan tangan kanannya. Ia merasa malu kalau tangan kanannya yang merah itu kelihatan orang, maka kalau tidak terpaksa, ia tidak mengeluarkan tangan kanannya. Kalau sekali ia mengeluarkan tangan kanannya, sekali pukul saja ia harus dapat mencapai kemenangan. Akan tetapi sekali ini, telapaknya yang amat dahsyat itu tidak mengenai sasaran. Padahal biasanya, baru terkena tiupan sedikit hawanya saja, tubuh lawan sudah menjadi hangus. Cih, kau hanya melompat ke sana sini, kalau berani, lawan telapak tangan kananku, kau hanya seekor tikus yang sudah terpojok, ujar Senopati Randu Ijo kesal. Hawa membunuh Arya Dwi Pangga seketika bangkit dibilang seperti seekor tikus. Memang dia akui hebatnya telapak itu, warna merah kehitaman itu makin mencorong dan uap hitam yang keluar dari telapak tangan itu seolah-olah mengandung api mentala dan terasa amat panasnya sehingga tempat itu ikut terasa hangat. Tua Bangka, bersiaplah pindah rumah, teriak Arya Dwi Pangga lalu melompat 5 tombak ke belakang dengan sekali lompatan. Tatapan matanya mengitari sekitarnya. Sejenak Arya Dwi Pangga tertunduk mengheningkan cipta, tak berselang lama, mulut dan bibirnya bergerak dengan suara nyaring berkumandanglah sebuah syair. Aku datang dari balik cakrawala, ragaku menapak gunung menghujam lembah, jiwaku mengarungi kehampaan rembulan, ku hirup angin 8 penjuru, ku kubur Kidung Pamukas. Akulah sang pengembara, dengan Kidung Batara Durja, kan kuremukan angkara sang Durjana. Hiat, selesai melantunkan syair itu, tangan kirinya mendorong maju menyambut telapak tangan merah kehitaman itu. Ajian telapak darah, teriak Senopati Randu Ijo menerjang ke Arya Dwi Pangga setelah mendengar lantunan Kidung Batara Durja. Kidung Batara Durja, teriak Arya Dwi Pangga tak mau kalah. Kini 2 telapak sakti yang amat dahsyat itu saling menerjang untuk bertemu. Dis, semua orang memandang dengan mata terbelalak. 2 telapak tangan bertemu dan berbarengan dengan bunyi keras seperti besi panas membara dimasukkan ke dalam lautan air. Tampak asap hitam mengepul dan menggelapkan tempat pertempuran itu. Semua orang terdiam tak bergeming menatap asap hitam itu. Tubuh kedua petarung itu lenyap di dalam kabut asap hitam. Perlahan asap hitam itu menipis tertiup hembusan angin malam. 1/4 minum kemudian,
nampak sosok tubuh yang mengenakan pakaian kebesaran seorang Senopati Majapahit, dalam posisi berlutut dengan badan masih tegak namun kepalanya menunduk sedagu. Dakaprana segera melompat dari atas kudanya, berlari menyongsong tubuh itu, namun begitu melihat tubuh Senopati Randu Ijo hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Kepala Senopati Randu Ijo, lebih tepatnya tengkorak kepala, tiba-tiba jatuh mengelinding di depan Dakaprana yang masih bengong tak percaya. Dari kejauhan Dakaprana dan prajurit-prajurit Majapahit mendengar alunan syair. Wahai Dewi Kegelapan, aku pergi meninggalkan kegelapan, aku pergi bersama rembulan, meninggalkan bunga-bunga bermekaran, mengarungi hamparan jagat, duhai rembulan, peluklah aku dalam kerinduan, biarlah alam raya cemburu, bila tiba waktunya, kau kan ku cumbu hingga dunia lenyap tak berbekas.